Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Gotalahi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. M. Adnan MPD. Beliau selaku dosen pengampu dari Makul Pengantar Manajemen. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang sistem dan proses manajemen. Sebelum saya memasuki ke pembahasan inti, saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang sistem dan proses. Sistem ialah kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk memastikan mereka dapat mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Sedangkan proses manajemen ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan sistem manajemen. Sebelumnya, yang pertama yaitu definisi sistem manajemen. Sistem manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida yang dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Selanjutnya itu lapisan yang puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan oleh tingkat manajemen. Definisi sebuah sistem manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem ataupun manusia atau mesin yang terpadu, integrated, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dan sebuah database. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari sistem manajemen. Mengenai jenis-jenis sistem manajemen, jenis tersebut ada 4. Yang pertama yaitu paternalistic management atau biasa disebut manajemen bapak. Terus yang kedua ada closed management atau manajemen tertutup. Yang ketiga open management atau manajemen terbuka. Dan yang terakhir yaitu democratic management ataupun manajemen demokrasi. Selanjutnya yang saya bahas yang pertama itu paternalistic management ataupun biasa disebut manajemen bapak. Paternalistic management adalah suatu sistem yang hanya memfokuskan usahanya atau kegiatannya kepada bapak. Bapak dalam hal ini diartikan sebagai seorang atasan ataupun manajer dari perusahaan. Setiap usaha dan kegiatan apapun, karyawan atau bawahan hanya mengerjakan apa yang diinginkan oleh atasan ataupun manajer. Baginya, itulah yang paling dianggap benar. Artinya, para karyawan mempertuhankan atasannya ataupun manajernya yang dianggap paling pintar, benar, dan mengetahuinya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem paternalistik ini. Nanti ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari paternalistik manajemen yaitu jika pemimpin itu masih dalam kekuasaan yang wajar, maka karyawannya cepat bergerak dan bekerja karena hanya takut dengan manajer itu. Jadi manajer hanya memberikan satu instruksi saja, bawahan langsung mendengar dan langsung menjalankan tugasnya. Ini kelebihan dari manajemen paternalistic management. Selanjutnya kelemahan dari paternalistic management ini yaitu yang pertama, jika perusahaan tersebut dipimpin oleh orang yang tidak ahli dan tidak benar yang hanya mementingkan kekuasaan, maka karyawannya pun akan ikut mencontoh dari atasannya tersebut. Terus yang kedua, kemajuan perusahaan tersebut hanya berjalan di tempat. Artinya apa? Artinya perusahaan tersebut tidak sukses atau bisa disebut gagal. Karena apa? Karena bawahan hanya bergantung kepada atasan, hanya bergantung kepada satu perintah saja, tanpa didukung oleh kreativitas karyawan atau bawahannya. Terus
yang jenis kedua yaitu closed management ataupun manajemen tertutup. Manajemen tertutup ialah suatu sistem yang setiap kegiatan dan keadaan perusahaan tidak diberitahukan kepada siapapun, baik itu rekan bisnis ataupun bawahannya sekalipun. Manajer tidak menginformasikan apakah perusahaannya mengalami kerugian ataupun mengalami kenaikan. Itu karyawan tidak mengetahui apapun. Ini yang dinamakan closed management. Selanjutnya, kelebihan dari closed management ialah 1. Privasi dan keadaan perusahaan hanya diketahui oleh pemimpin dan sekretarisnya saja, sehingga sangat terjamin rahasia perusahaan tersebut. Terus yang kedua kelebihannya yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu lama. Yang terakhir kelebihannya yaitu perusahaan lain tidak dapat mengetahui keadaan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan lain tidak mengetahui perusahaan ini. Gitu. Terus kelemahan dari closed management yaitu yang pertama, para karyawan tidak mengetahui apakah untung dan rugi perusahaan tersebut, kelemahannya. Terus yang kedua, ketika terjadi masalah dalam perusahaan tersebut atau bisnis tertentu tidak dapat dipecahkan, maka yang menanggung beban tersebut hanyalah pemimpin saja, sehingga terasa berat dan sulit untuk diselesaikan karena tidak ada yang membantu memikul beban seorang atasan. Terus yang ketiga yaitu bawahan hanya bersikap masa bodoh dan tidak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi terhadap perusahaannya, sehingga tidak menimbulkan rasa kebersamaan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu jenis manajemen yang ketiga yaitu open management ataupun manajemen terbuka. Manajemen terbuka ialah sistemnya manajer lebih terbuka kepada karyawannya. Ia menginformasikan karyawannya apa yang harus diketahuinya, apa yang harus diketahui oleh bawahannya. Begitu. Tapi tetap ada batasan tertentu. Rahasia perusahaan pun tidak disampaikan pada seluruh golongan. Jadi hanya diberitahukan atau disampaikan kepada golongan-golongan tertentu. Terus kelebihan dari open management ini apa? Yang pertama yaitu para bawahan atau karyawan ini ikut memikirkan kondisi finansial yang terjadi di perusahaan atau bisnis tersebut. Terus yang kedua, para bawahan akan memacu kreativitasnya untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Jadi karyawan ini ikut membantu ketika terjadi masalah dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya manajer saja yang memikul beban masalah. Terus yang ketiga akan menimbulkan sikap kerjasama dan saling mentolong serta sikap rasa kebersamaan yang harmonis antar bawahan dan atasan. Terus selanjutnya itu kelemahan dari open management ini apa? Yang pertama yaitu pengambilan keputusan terkesan lambat dan tidak meyakinkan. Terus yang kedua, rahasia perusahaan tidak terjamin karena mungkin ada salah satu pihak yang membocorkannya kepada perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut mengalami bangkrut atau mengalami kerugian karena rahasia perusahaan tersebut dibocorkan oleh karyawannya. Terus yang jenis yang terakhir yaitu democratic management ataupun manajemen demokrasi. Manajemen demokrasi adalah sistem di mana seluruh bawahan aspirasi dan kritikannya terhadap suatu perusahaan yang dianggap membangun. Kelebihan dari manajemen demokrasi ini ialah yang pertama, keputusan yang diambil dapat meyakinkan, lebih baik dan berguna karena keputusan dari banyak pihak. Terus yang kedua, tidak adanya sikap penguasa dan yang disukai. Jadi dalam perusahaan tersebut yang memiliki yang menganut sistem ini tidak ada rasa perasaan
ada lagi kelebihan dari democratic management, adanya sikap tanggung jawab dari berbagai pihak yang bersangkutan. Jadi berbagai pihak bersangkutan dalam proses perusahaan tersebut. Terus kelemahan dari democratic management ini yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang banyak, sehingga boros dari segi keuangan dan waktu yang lama. Terus yang kedua adanya sikap minoritas dan mayoritas dalam pengumpulan pendapat. Jadi ya tahu sendirilah, demokrasi ialah pengambilan pendapat yang paling banyak, itulah yang menang. Itu begitu. Terus yang terakhir ada menimbulkan sikap siapa yang menang dan kalah pada saat berargumentasi dan saling menyalahkan. Dari berbagai sistem manajemen tersebut, pada dasarnya semua diterapkan dalam suatu perusahaan, karena masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan yang jika dikumpulkan dan dapat dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu keberhasilan perusahaan yang ingin dicapai dengan sempurna. Tapi kembali lagi kepada individu yang menjalankan dan menerapkan sistem ini di perusahaannya. Jika pemimpin menganggap sistem ini sebagai sebuah tanggung jawab, maka perusahaan atau organisasi akan sukses dan maju. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut menganggap sistem ini sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaannya, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan ataupun bangkrut. Baiklah, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.